Hai, berjumpa lagi dengan kami di channel Belajar Arsitektur. Kita lagi di project dan kebetulan kemarin berdasarkan video sebelumnya ada juga yang nanya-nanya tentang rumah milenial nih. Nah, belakangan ini nih, kaum milenial sering sekali menjadi sorotan dari berbagai aspek. Salah satunya arsitektur. Kalau di arsitektur itu berkaitan dengan kecenderungan mereka untuk memiliki rumah pribadinya ya. Rumah pribadi sendiri yang beberapa diantaranya memang ingin ketika berkeluarga, ingin terpisah dengan keluarga utama sehingga mereka bisa mengelola kehidupan barunya secara lebih mandiri gitu. Nah, yang kerap sekali menjadi isu adalah kemampuan finansial nih guys. Kalau untuk kaum muda ya, kaum milenial ini kan sebenarnya di usia yang umumnya memiliki dana yang belum terlalu banyak. Di kasus-kasus tertentu memang misalnya kalau ada pengusaha muda atau memang dia punya warisan sih oke. Cuman umumnya ini kebanyakan seperti itu kasusnya. Jadi pingin punya rumah sendiri tapi dananya juga belum sebanyak itu untuk punya rumah yang mewah, yang besar-besar, sehingga mereka cenderung untuk memilih rumah yang kecil di lahan yang mungkin juga tidak begitu besar, yang mungkin terbatas seperti itu karena pertimbangan tadi. Selain itu, ada beberapa yang mereka pertanyakan juga adalah tentang apakah sebenarnya ketika kita membangun rumah untuk milenial ini lebih bagus untuk kita buat sendiri, kita bangun sendiri gitu, atau beli yang udah jadi nih. Nah, tapi kalau kita mau bahas tentang itu bisa dicek di video sebelumnya, di sini diklik aja. Karena di situ akan ngebahas lebih dalam tentang apakah kita lebih bagus untuk membangun sendiri atau beli yang udah jadi. Nah, tapi pada kesempatan kali ini kita akan lebih fokus ngebahas tentang rumah milenial aja nih di tanah yang terbatas. Yang pertama harus ditentukan adalah gubahan. Apa itu gubahan? Jadi gubahan itu adalah bentuk badan bangunan secara keseluruhan. Jadi belum terlihat seperti detail, tapi arah hadap bangunan, posisi bangunan terhadap site kita yang kecil itu menjadi sangat penting teman-teman, karena berkaitan seperti mataharinya, lingkungan sekitarnya, karena itu akan merespon site atau lokasi tempat kita membangun. Jadi gubahan itu, untuk menentukan gubahan yang paling pertama tadi itu menjadi sangat penting ketika kita memulai mendesain rumah milenial di lahan yang sempit seperti itu. Nah, kemudian poin yang kedua nih yang nggak kalah pentingnya adalah zonasi ruang. Jadi setelah kita menentukan gubahannya, arah hadapnya kemana, kemudian kita bisa membuat zonasi ruang berdasarkan kebutuhan. Nah, tapi ingat, karena lahannya tidak begitu besar, kita harus cermat. Kita perlu memasukkan saja ruang-ruang yang istilahnya memang benar-benar kita butuhkan. Jadi nggak perlu ruang-ruang yang sangat jarang dibutuhkan, tapi karena sering dilihat mungkin berseliweran di internet, keren ada ruang ini, sebenarnya kita sendiri nggak butuh gitu, ya nggak usah. Jadi kita harus pelajari diri kita sendiri dengan pasangan kita, apa yang menjadi kebutuhan dasarnya, itu yang menjadi penting untuk diletakkan. Kemudian juga nih masih terkait dengan zonasi ruang, yaitu adalah penempatan public dan private area. Kedengarannya sih udah mainstream ya, udah umum, tapi itu tetap saja menjadi hal yang penting. Jadi misalnya kita buat 2 lantai tadi kan, nah zonasi ruang ini kan kita hampir tidak memungkinkan untuk membangun lebar secara horizontal ketika kita membuat tata ruangnya karena lahannya tadi terbatas. Jadi yang memungkinkan adalah kita buat secara vertikal. Nah, ketika itu sudah dibuat secara vertikal berarti kan ada beberapa lantai nih, anggaplah 2 lantai ya. Nah, zona private tadi umumnya, walau tidak harus seperti itu, umumnya berada di lantai 2 sehingga area lantai 1 itu bisa dibuat plong atau biasa kita sebut sebagai konsep open plan, yang teman-teman bisa cek di video sebelumnya, bisa cek di sini konsep open plan itu. Nah, jadi lantai 1 kita bisa buat plong gitu hanya untuk sifat ruang yang lebih komunal seperti itu. Jadi penting banget untuk menata layouting ruang berdasarkan zonasinya tadi. Oke, sekarang kita masuk ke poin yang ketiga. Nah, poin yang ketiga ini adalah bagaimana cara kita untuk meminimalisir adanya dead space. Ya, simpelnya kita sebut sebagai ruang mati di dalam rumah. Ruang mati itu maksudnya adalah ruang-ruang tertentu yang hampir tidak bisa digunakan tapi dia memakan space di dalam rumah sehingga itu nggak menjadi efisien gitu di dalam rumah, sehingga itu yang harus kita minimalis ya. Contohnya area bawah tangga nih, area bawah tangga kan jarang sekali kita gunakan ya kalau di umum. Jadi tangga ya hanya untuk tangga gitu, tapi
sebagai orang yang milenialis, kekinian atau punya banyak sekali referensi di zaman sekarang ini, area bawah tangga itu sudah menjadi umum untuk diolah loh guys. Jadi kita bisa buat rak di situ, kita bisa buat tempat untuk menaruh buku, sepatu, lemari, atau bahkan itu menjadi sesuatu yang dipajang gitu. Dan area itu bisa berguna. Atau kalau misalnya tangganya agak besar, bisa bahkan untuk kamar mandi. Tapi dengan catatan ya, itu memang perlu pertimbangan panjang kalau mau menaruh kamar mandi di dalam. Tapi setidaknya kita bisa gunakan space itu menjadi space yang fungsional gitu. Ada juga seperti sudut-sudut bukaan. Misalnya kayak gini nih, kita buat jendela nih, saya tutup gini nih. Ketika kita buka, area yang terbuka itu, kemudian area yang tidak terkena bukaan itu menjadi sesuatu yang perlu dipertimbangkan sehingga bukaannya bisa lebih optimal. Kita nggak mengganggu kegiatan yang ada di ruang sebelahnya seperti itu. Jadi tatanan yang perlu kita perhatikan. Kemudian layout furniture. Nah, ini juga berpengaruh nih teman-teman terhadap efisiensi ruang yang ada gitu. Sehingga kita harus benar-benar memilih desain yang tepat untuk itu. Nah, poin selanjutnya nih adalah yang biasanya paling menarik ya bagi pemilik rumah, yang umumnya dijadikan representasi dari karakter si pemilik rumah. Apa itu? Fasad bangunan. Fasad bangunan ini sekarang sudah banyak sekali variasinya, banyak sekali langgamnya, banyak sekali stylenya. Tinggal kita memilih. Tidak ada yang salah, hanya saja tinggal bagaimana kita menentukan yang tepat sesuai dengan selera kita masing-masing. Contohnya seperti ini, ada beberapa faktor ya. Contohnya, misal site kita berada di jalan, di pinggir jalan, dekat dengan jalan, walaupun tanahnya kecil. Kita mau seperti apa? Jadi tergantung penggunanya, apakah memang mau dijadikan kontras dengan bangunan sekitar, atau kita mau blending dengan bangunan sekitar sehingga bentuk fasad dan warna material, pemilihan materialnya itu menjadi concern dalam kita menentukan desainnya nanti seperti itu. Itu contoh case yang di dekat jalan. Kemudian yang di tengah-tengah perkampungan misalnya, dia agak sulit terlihat langsung dari jalan. Nah, selain misalnya dia mau menonjolkan si bangunannya tadi atau mau dibuat blend, ketika itu tidak bisa menjadi opsi karena kita memang tidak bisa menikmati fasadnya. Ini kan sering banget nih di tengah-tengah perkampungan nggak begitu kelihatan fasadnya. Ketika kita nggak bisa menikmati fasadnya, setidaknya ruang dalam, kenyamanan baik termal, cahaya maupun penghawaan itu harus tetap kita prioritaskan. Ketika itu kita tidak bisa bermain di fasad ya. Tapi intinya fasad itu menjadi sesuatu yang cukup menantang sebenarnya bagi kami para desainer dan cukup menarik bagi para klien untuk dispesialkan, dikaji untuk desainnya seperti itu. Oke, the last but not least adalah penghawaan dan pencahayaan alami. Ini menjadi sangat penting karena kita berada di negeri yang beriklim tropis. Sehingga bagaimanapun pemilihan interiornya, furniturnya, fasadnya tadi, gubahan, poin-poin yang sebelumnya saya jelaskan, tetapi ketika poin yang berkaitan dengan kenyamanan pengguna tadi ini kita lupakan, itu akan sangat menjadi krusial teman-teman, karena kita bakal menggunakan AC misalnya, ya tidak dilarang, tapi kan selama kita masih bisa mengoptimalkan bukaan udara, untuk cahaya juga, itu malah jadi poin yang lebih bagus untuk rumah yang sehat, walaupun di lahan yang kecil tadi. Karena dalam mendesainnya pun titik-titik bukaan itu menjadi pertimbangan sang arsitek untuk menemukan posisi yang paling optimal. Kemudian pemilihan untuk bukaan cahaya juga menjadi optimal, karena kan kadang-kadang bukaan yang transparan itu juga berkaitan dengan privacy dari pengguna, sehingga dia mau banyak cahaya tapi gimana caranya biar nggak terlalu terlihat dari luar. Nah, itu nanti akan banyak sekali pertimbangannya yang bakal dibahas di dalam desain. Tapi ingat, dua tadi itu menjadi sangat penting, adalah kenyamanan pengguna. Jadi baik itu di thermal maupun di pencahayaan alami seperti itu. Oke, saya rasa sudah cukup panjang nih pembahasan kita tentang rumah kaum milenial. Semoga bisa dapat perspektif baru tentang bagaimana kita mendesain rumah milenial atau bagaimana cara kita memilih dan memilah yang bakal kita terapkan di dalam rumah kita nantinya. Nah, selanjutnya kalau masih ada yang mau ditanya, boleh komen di bawah atau DM Instagram kita atau email, WhatsApp juga bisa. Silahkan. Sehingga nanti kita bisa berdiskusi lebih lanjut tentang dunia arsitektur. Ya, begitu dulu pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Tunggu kita di topik-topik selanjutnya. Sampai jumpa. Oke.
Tadi aku ngomong apa itu? Kok lupa? Saya tadi ngomong apa? Itu belum mati. Tentang Wah, saya lagi di dalam frame nih guys. Sudah.